Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah matematika diskrit, sekaligus merupakan part terakhir dari materi dasar logika. Nah, untuk hari ini outline kita ada 3, yaitu yang pertama argumen valid dan tidak valid, kemudian yang kedua ada modus ponens, dan yang terakhir ada modus tollens. Jadi ketiga materi ini adalah bagian terakhir dari materi dasar logika. Langsung saja mengenai argumen valid dan tidak valid. Argumen sendiri dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kalimat. Nah, semua kalimat tersebut kecuali yang terakhir disebut dengan hipotesis atau asumsi atau biasa juga disebut sebagai premis. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, secara umum penggambaran hipotesis dan kesimpulan bisa kalian lihat seperti ini. Untuk P1, P2 sampai dengan Pn disebut dengan hipotesis atau hipotesa. Kemudian untuk Q adalah kesimpulan. Tanda titik 3 yang ada pada bagian Q itu bisa dibaca jadi. Kemudian mengenai argumen valid, suatu argumen dikatakan dia valid apabila untuk sembarang pernyataan disubstitusikan ke dalam hipotesis. Jika semua hipotesisnya bernilai benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, untuk argumen tidak valid atau argumen invalid dapat didefinisikan sebagai suatu argumen yang apabila sembarang pernyataan disubstitusikan ke dalam hipotesis, meskipun semua hipotesisnya bernilai benar, akan tetapi ada kesimpulan yang salah. Nanti akan kita lihat di mana perbedaannya pada contoh di slide selanjutnya. Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Ada dua hipotesis, yaitu yang pertama ada P atau Q atau R, kemudian hipotesis kedua yaitu negasi R, sedangkan kesimpulannya adalah P atau Q. Kita mau mengecek apakah argumen ini dia valid atau tidak valid. Nah, kita bisa cek melalui tabel kebenaran. Nah, pertama kita buat dulu tabel kebenarannya. Cara buat tabel kebenarannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi tidak usah saya bahas lagi. Ini hari ini hanya kita bahas mengenai cara penentuan suatu argumen dikatakan valid atau tidak valid. Nah, setelah kita sudah membuat tabel kebenarannya, maka kita cek kolom-kolom mana saja yang akan kita perhatikan. Nah, untuk penentuan argumen valid dan tidak valid sendiri yang kita perhatikan adalah hipotesis dan juga kesimpulannya. Nah, untuk kasus ini ada 3 kolom yang kita perhatikan, yaitu kolom hipotesa yang pertama yaitu P atau Q atau R, kemudian untuk hipotesa yang kedua yaitu negasi R. Sedangkan untuk kolom yang terakhir itu adalah kesimpulan. Ketiga kolom ini yang akan kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita cek untuk masing-masing hipotesa yang mana kedua hipotesanya bernilai true. Jadi simbolnya T. Untuk baris yang pertama tidak kita ambil karena hipotesa yang keduanya atau negasi R-nya bernilai salah. Maka kita langsung lanjut ke baris yang kedua karena dua-duanya bernilai benar. Kemudian yang diperhatikan adalah baris selanjutnya yaitu baris keempat. Untuk baris ketiga juga tidak kita perhatikan karena nilai hipotesa yang kedua juga bernilai false. Kemudian ada baris yang keenam. Jadi untuk kasus ini hanya ada 3 baris yang kita perhatikan, selebihnya tidak. Sekali lagi karena salah satu hipotesanya ada yang bernilai salah atau false. Setelah itu kita cek kesimpulannya. Kesimpulannya ada pada kolom terakhir yaitu P atau Q. Nah, kita cek satu-satu untuk masing-masing baris ini. Untuk baris yang kedua, karena
semua hipotesanya bernilai benar dan juga kesimpulannya bernilai benar, maka kita berikan tanda seperti ini. Begitu juga untuk baris yang keempat dan juga baris yang keenam. Nah, apabila semuanya bernilai benar, hipotesanya benar kedua-duanya, kemudian kesimpulannya juga bernilai benar, maka argumen tersebut dikatakan sebagai argumen valid. Nah, contoh yang kedua ada seperti ini. Ada dua hipotesis juga, kemudian ada satu kesimpulan. Caranya masih sama. Kita buat dulu tabel kebenarannya, kemudian kita perhatikan 3 kolom yang ada di tabel kebenarannya, yaitu kolom untuk hipotesis A, kolom untuk hipotesis B, dan kolom untuk kesimpulan. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan pada masing-masing barisnya. Untuk baris yang pertama, karena kedua-dua hipotesisnya bernilai benar, maka kita tandai. Untuk baris yang kedua dan ketiga, karena salah satunya ada yang bernilai salah, maka kita lewati saja, lanjut ke baris yang keempat. Untuk baris kelima dan keenam juga ada salah di hipotesis yang kedua, maka kita abaikan, lanjut ke baris ketujuh dan kedelapan. Setelah itu kita cek kesimpulannya apakah bernilai benar atau salah. Untuk baris yang pertama, kesimpulannya bernilai benar, maka kita tandai dengan tanda biru seperti ini. Kemudian untuk baris yang keempat itu bernilai salah, maka kita berikan tanda merah seperti ini. Untuk baris ketujuh dan kedelapan, kedua-duanya benar. Nah, karena ada salah satu kesimpulan dari argumen ini yang salah, maka argumen ini dikatakan tidak valid atau invalid. Jadi kesimpulannya untuk argumen valid dan tidak valid, apabila semua hipotesisnya bernilai benar dan kesimpulannya juga bernilai benar, maka argumen tersebut dikatakan sebagai argumen yang valid. Sedangkan apabila semua hipotesisnya yang benar akan tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan sebagai argumen yang tidak valid. Baik, lanjut untuk materi yang kedua mengenai modus ponens. Notasi dari modus ponens adalah seperti ini. Terdapat 2 buah hipotesis dan 1 kesimpulan. Jadi ini untuk hipotesa yang pertama dibaca jika P maka Q. Kemudian terdapat hipotesa yang kedua yaitu P dan ada kesimpulan Q. Contohnya seperti ini. Jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 2. Nah, untuk kalimat yang pertama, yaitu jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, itu adalah P. Sedangkan untuk bilangan tersebut habis dibagi 10 adalah Q. Bisa kita misalkan seperti itu. Kemudian ada hipotesis selanjutnya, yaitu digit terakhir 1470 adalah 0. Ini maksudnya adalah P. Jadi untuk di hipotesa yang pertama disebutkan bahwa digit terakhir suatu bilangan. Jadi bilangan yang dimaksud di sini adalah 1470. Maka kesimpulannya adalah Q. Q sendiri adalah bilangan tersebut habis dibagi 10. Nah, karena kita sudah mengetahui bilangan tersebut di sini yang dimaksud adalah 1470, maka langsung kita tuliskan saja bilangan 1470 habis dibagi 10. Tidak lagi kita gunakan bilangan tersebut habis dibagi 10 karena kata tersebut di situ sudah digantikan dengan bilangan 1470. Nah, untuk melakukan pengecekan, kita cek apakah memang argumen yang ada di sini, argumen dari modus ponens ini bernilai benar. Bisa kita cek melalui tabel kebenarannya. Sama juga seperti yang tadi, kita buatkan dulu tabel kebenarannya. Kemudian kita cek masing-masing kolom yang ada. Yang perlu kita perhatikan yaitu kolom hipotesis 1, hipotesis 2, dan juga kolom kesimpulan. Kemudian kita cek untuk masing-masing nilai hipotesis yang kedua-duanya benar.
maka kita cek kesimpulannya. Jika dia juga benar, maka argumen tersebut dikatakan sebagai valid. Nah, bisa kita lihat pembuktiannya di sini. Maka untuk argumen modus ponens ini bisa diterima. Baris 2, 3, dan 4 tidak kita perhatikan karena terdapat hipotesis yang salah. Baik, yang terakhir mengenai modus tollens. Untuk modus tollens, notasinya adalah seperti ini. Jika P maka Q itu adalah hipotesis yang pertama, kemudian negasi Q adalah hipotesis yang kedua, sedangkan untuk kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, jika Zeus seorang manusia, maka ia dapat mati. Zeus seorang manusia adalah P, kemudian ia dapat mati adalah Q. Kemudian untuk hipotesa yang kedua yaitu negasi Q, Zeus tidak dapat mati. Jadi karena pernyataan Q-nya dia dapat mati, sedangkan negasi Q-nya dia tidak dapat mati. Maka kesimpulannya adalah Zeus bukan manusia karena dia adalah permisalannya P yang tadi dan dia harus dinegasikan. Kemudian kita cek juga untuk modus tollens ini apakah memang argumennya itu valid atau tidak. Dilakukan pengecekan juga seperti yang tadi, dan kita cek untuk masing-masing hipotesisnya, kolom hipotesisnya. Dan karena semuanya bernilai benar untuk kedua hipotesisnya dan juga kesimpulannya bernilai benar, maka argumennya valid. Jadi bisa kita simpulkan bahwa modus tollensnya ini argumen tersebut bisa kita terima. Untuk penggambarannya atau perbandingannya seperti ini. Kalian perhatikan saja notasinya, jangan sampai terbalik ya. Baik, terima kasih. Untuk materi hari ini cukup singkat karena kalian ada tugas untuk membuat rangkuman dari materi dasar logika dari part 1 sampai dengan part 3. Jadi silahkan dalam waktu yang masih tersisa silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya mengenai laporan yang akan dibuat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.